Dan pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Melisa Anggraini, kuasa hukum David Ozora. Selamat sore, Bu Melisa. Selamat sore, Mbak. Baik, terkait tawaran dari Kejaksaan tentang restoratif justice ini, seperti apa tanggapan dari kuasa hukum David? Iya, dari pertama kali keluarga melihat kondisi David ya pada saat masih di Rumah Sakit Medika Permata Hijau sampai ketika keluarga melihat video yang beredar luas di masyarakat, itu keluarga sudah menutup pintu terkait dengan damai. Apakah dalam proses penyidikan, dalam proses penuntutan sampai dengan proses pengadilan nanti tidak lagi ada peluang apapun untuk restoratif justice, terutama terkait dengan pelaku anak ya. Karena kalau dilihat dari pasal yang disangkakan kepada para pelaku ini, yang dimungkinkan hanya tentunya kepada anak pelaku ini. Kepada yang dua sudah pasti tidak, karena ini sudah masuk kepada penganiayaan berat berencana. Seperti itu, Mbak. Baik, lalu apalagi yang diinformasikan kepada Kejaksaan dalam sesi negosiasi, Ibu? Sebenarnya tidak pernah ada ya proses negosiasi atau wacana penyampaian dari Kajati kepada keluarga terkait dengan adanya restoratif justice. Dalam media kan kita juga bisa lihat Kajati menyampaikan wacana ini itu ketika sudah selesai dari membesuk David. Pada Hmm. saat menemui keluarga dan membesuk David, Kajati hanya fokus kepada melihat langsung kondisi David, kemudian memastikan bahwa benar yang dialami oleh anak korban David ini adalah penganiayaan berat. Begitu. Kemudian Kajati juga mendorong terkait restitusi hak-hak korban, lalu menegaskan bahwa nanti akan di-handle oleh jaksa yang kompeten di bidang anak. Tidak sama sekali ada pembahasan, apalagi negosiasi ya, Hmm. terkait dengan restoratif justice. Kalau yang anak kan disebut dengan diversi ya, itu tidak ada. Baik, berarti hanya wacana kepada publik begitu ya, belum ada pembicaraan ketika Kajati bertemu langsung dengan pihak David Ozora. Iya, klarifikasi belakangan kan kita dengar dari Kajati bahwa eh, jawaban beliau itu kan menjawab dari pertanyaan wartawan terkait restoratif justice dan Hmm. beliau klarifikasi karena sampai saat ini katanya yang sudah limpah itu baru berkas anak berkonflik Hmm. hukum AG, sehingga dalam sistem peradilan anak memang dimungkinkan terhadap adanya diversi. Tetapi kalau dilihat lagi diversi yang dimungkinkan terhadap pelaku anak ini kan kalau ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Nah, kita lihat ancaman pidana kepada semua pelaku termasuk anak itu kan di atas 7 tahun atau maksimal 12 tahun Baik. begitu. Dalam konferensi persnya, Kajati juga mengungkapkan diambil atau tidak, tapi tawaran restoratif justice tetap akan ditawarkan begitu. Nah, nantinya kalau memang betul akan dilakukan, apa langkah hukum yang mungkin diambil dari pihak kuasa hukum David Ozora? Iya, kita sudah menutup pintu itu, bahkan saya rasa juga Kajati mengetahui ya dan memahami mengapa kalau keluarga sampai detik ini tidak membuka ruang apapun. Bahkan sampai nanti di persidangan, kita sudah fokus kepada apa saja ancaman pidana yang bisa mengenai kepada semua pelaku ini. Kalau bisa semuanya maksimal kepada sangkaan-sangkaannya, seperti itu. Baik, Ibu Melisa, lalu seperti apa kondisi terkini dari David Ozora sendiri? Hari ini itu sudah 26 hari ya Mbak ya, David di ruang ICU. Tetapi alhamdulillah hari ini kita dapat kabar yang cukup baik dari rumah sakit. Dari kesadaran secara kuantitatif atau motoriknya David ini sudah sampai di tingkat kenormalan yang tinggi. Artinya respon tubuh, otot, kemudian respon pendengaran itu sudah cukup baik. Kemudian sudah ada juga progres terkait dengan perkembangan kesadaran secara kualitatif atau kognitif. Hari ini David sudah bisa disuapi jus oleh perawat di rumah sakit. Dia sudah bisa menerima perintah-perintah sederhana seperti mengedipkan dua matanya, kemudian membuka mulut, tetapi memang belum ada fokus dari penglihatan, kemudian respon-respon itu lebih banyak skipnya atau lebih banyak tidak bisa direspon oleh David, tetapi buat keluarga ini adalah perkembangan yang luar biasa dari David dan kita mengapresiasi pihak rumah sakit karena sampai sekarang masih melakukan stimulus terkait dengan kesadaran kualitatif yang Baik, memang masih cukup rendah ya, baik. mengingat
David ini mengalami cedera otak yang cukup parah Baik. dan cukup dalam, Ya, seperti kita itu. doakan kondisi David terus membaik ke depannya. Terima kasih Ibu Melisa Anggraini. Selamat sore.